diadakannya di situ. Judulnya apa nih? Yesus Tolak di Nazaret. ditolak di Nazaret. Yesus ngomong seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Berarti kalau begitu Yesus di sini ngakunya sebagai nabi bukan? Iya, sebagai nabi. Ya, Yesus ngakunya sebagai nabi nih berarti. Iya, sebagai nabi. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, menurut Ridwan, kira-kira iblis tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Tahu mungkin. Tahu? Berani nyobain penciptanya sendiri? Iya, kalau di logika dia pasti Nggak tahu. Kalau iblis tahu, mana berani dia mencobai penciptanya sendiri gitu. Nah kalau Yesus sebagai Tuhan, firman yang turun menjadi manusia, firman itu yang menciptakan semua alam semesta kan, termasuk iblis dong. Iblis ciptaan siapa? Iblis katanya kalau di Kristen itu ada malaikat yang memberontak. Nah malaikat ciptaan siapa? Malaikat Tuhan juga. Ya, ciptaan Tuhan juga kan. Berarti apakah iblis ketika mencoba Yesus itu, iblis itu tahu kalau Yesus itu tuh Tuhan pencipta dia gitu? Kalau ini belum. Logikanya berarti nggak tahu. Iya. Berarti iblis taunya Yesus itu apa? Seorang manusia biasa. Ketika Yesus dicobai, Yesus bilang apa? Kan Yesus disuruh menyembah iblis. Ketika Yesus dibawa sama iblis ke gunung yang tinggi, diperlihatkan semua kerajaan dunia. Ya kan? Iya. Kalau kamu mau menyembah aku, akan kuberikan semua kerajaan dunia kepadamu. Kata Yesus apa? Enyahlah kau iblis. Kamu harus menyembah siapa? Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu. Di Bible yang lain ada tulisan Allah Tuhanmu. Ya. Jadi artinya Yesus aja nyuruh iblis untuk nyembah Bapa kan? Iya, Allah Bapa. Yesus kan nggak nyuruh nyembah dia. Itu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau iblis tahu kalau Yesus itu Tuhan pencipta dia, ya kan kurang ajar gitu loh. Maksud berani-beraninya mencobai penciptanya sendiri untuk nyembah dia lagi gitu. Ya. Iya benar. Oke, tadi sudah bicara tentang kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Nanti ada lagi Yesus ketika ditanya oleh orang-orang ahli Taurat di Markus pasal 29. Markus pasal 29. Markus 12, sorry. Markus 12 Ayat 29. Menjawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak dengan ulangan 6 ayat 4? Iya, yang tadi. Sama kan? Berarti Yesus kan hanya mengulang perkataannya Musa, Nabi Musa. Nabi Musa bilang Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yesus tanya, hukum yang terutama apa? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu hukum yang terutama. Tuhan itu kita Esa. Pernah nggak Yesus ngajarin Tuhan kita tuh Trinitas? Nggak ada, ya. Sekarang Yesus juga mengajari bangsa Israel untuk ikut ajaran siapa? Ada di Matius pasal 1. Pasal 1. Matius 23, pasal ayat 1. Matius 23 ayat 1 sampai 3 lah. Ayat 1 sampai 3. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Menduduki kursi Musa artinya apa? Mewakili Musa kan? Iya, mungkin. Terus? Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, yang diajarkan sama ahli Taurat dan orang Farisi itu apa? Ya, jalan-jalan itu. Ajaran Musa, Iya. apa? Hukum Taurat kan? Iya. Berarti Yesus menyuruh Bani Israel atau bangsa Israel untuk mengikuti ajaran Taurat yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ikutilah ajarannya, tapi jangan mengikuti kelakuan mereka gitu. Iya. Jadi orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat dianggap sama Yesus sebagai orang munafik, mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukan. Tapi kan ajarannya suruh diikutin sama bangsa Israel. Di Matius lagi, enakan pakainya TB1 nih. Itu kalimatnya kadang sudah diubah-ubah. Matius 15 ayat 17. Matius 5, sorry. Matius 5. Matius 5 ayat 17. 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, terus? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan
dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, berarti Yesus kalau begitu, menurut Ridwan, membatalkan hukum Taurat nggak? Kalau dari yang Baca saya ya? baca enggak. Nggak. Iya. Berarti Yesus meneruskan atau menjalankan agama hukum Taurat, betul kan? Iya. Itu dianggap kata Yesus. Iya. Sekarang buka di Efesus. Efesus ini udah bukan kata Yesus nih. Ini Iya. Efesus ini udah perkataan Paulus nih. Efesus pasal 2 Pasal 2. ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Iya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu titik atau satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus itu yang mati di atas kayu salib, itu sudah membatalkan hukum Taurat. Betul? Kalimatnya begitu? Kontradiktif sih. Berarti yang mengajarkan orang Kristen bahwa hukum Taurat itu sudah batal, makanya boleh nggak sunat, boleh makan babi. Siapa yang ngajarin? Kalau begitu. Yesus atau gereja? Iya, bener Pak. Nah, Iya. Yesus sendiri juga bilang apa namanya? Kepada Maria Magdalena, buka Yohanes pasal 20 ayat 17. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus bilang, katakanlah aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah? Allah Bapa. Iya, Bapa. Iya, Berarti kan Bapa. Yesus menyebut Bapa itu sebagai Allahku, Iya. ya kan? Iya. Dan Allahmu. Allahmu ini Allah siapa? Allahnya murid-muridnya. Iya. Berarti Yesus punya Allah yang sama dengan murid-muridnya kan? Kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Bapa dan Allah yang sama dengan Bapa dan Allahnya murid-muridnya. Betul? Apakah menurut Ridwan, Yesus itu Tuhan, punya Tuhan? Harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Oke, nanti teologinya pendeta, Yesus itu Allah sendiri karena dia adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Selama dia jadi manusia, ya dia mengajari bangsa Israel untuk menyembah Allah. Nah, kenapa Yesus nggak bilang, kenapa kamu nggak menyembah aku aja gitu? Aku ini bagian dari Allah. Aku adalah firman yang menjelma jadi manusia. Karena banyak doktrin gereja bilang 100% manusia, 100% Tuhan juga. Betul. Gitu. Tidak menghilangkan keilahiannya dia Betul. saat dia menjadi manusia. Betul. Yesus dianggap punya sifat ganda Iya. atau duinatur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu diputuskan atau ditetapkan di dalam konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Lebih dari 400 tahun setelah Yesus diangkat, baru ada konsep itu. Ya, jadi itu adalah keputusan gereja, konsili Kalsedon namanya, tahun 451. Kalau disebut Yesus punya sifat ganda, manusia dan Tuhan, berarti pada waktu Yesus jadi manusia, dia juga Tuhan kan? Iya. Kalau Tuhan nggak tahu nggak? Nah, kenapa Yesus ditanya kapan hari kiamat, dia bilang nggak tahu? Karena dia sedang jadi manusia gitu. Nah, Tuhannya kemana ketika dia jadi manusia? Katanya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sebagai manusia dia nggak tahu, tapi kan dia juga Tuhan pada waktu jadi manusia. Gitu. Kenapa dia ditanya kapan hari kiamat itu? Tidak ada yang tahu. Malaikat di surga pun tahu. Malaikat di surga pun tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Nah, terus Tuhannya Yesus kemana ketika ditanya itu? Paham maksudnya kan? Iya, paham. Kayak kita kembali lagi tadi ke konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Jadi di Perjanjian Lama, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain tidak ada yang percaya Tuhan itu manusia. Satu. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain juga percaya bahwa orang kalau bertobat dia selamat, tidak mati. Gitu. Iya. Mereka juga percaya orang yang berbuat dosa itu yang mati, yang bertobat itu yang selamat. Konsepnya kan begitu. Di 4 gospel, Yesus mengajarkan juga hal yang sama dengan Perjanjian Lama. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Tapi Paulus mengajarkan, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu tidak mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Jadi ada perbedaan antara Perjanjian Lama, 4 gospel dan surat Paulus. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya juga beda. Kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil konsep maksudnya apa? Yang polos. Polos. Tapi kalau Paulus bilang, dosa yang dilakukan oleh Hawa, satu orang itu
telah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Karena manusia sudah berdosa, maka manusia itu tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Dipisahkan oleh dosa. Dipisahkan oleh dosa. Makanya Tuhan harus turun sendiri untuk menebus dosa manusia. Mengalahkan dosa itu dari maut. Penguasa maut siapa? Iblis. Jadi kalau Yesus menebus dosa, Yesus menebus dosa kepada siapa? Adalah Bapa. Lah kan dari penguasa maut iblis. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah. Tapi maut itu dikalahkannya dengan kebangkitannya itu. Oke. Iya, tapi artinya Yesus menebus dosa kepada siapa? Ya. Loh kok Bapak kok penguasa mautnya iblis? Ya oke lah itu sih. Tetapi maksud saya, kan ada bedanya antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Betul nggak? Dengan Yesus saja nih, nggak usah dengan perjanjian lama. Dengan Yesus saja ajarannya berbeda. Jadi kalau Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil punya dosa nggak menurut Tuhan? Anak kecil ya polos, Punya dosa nggak tahu apa-apa gitu. Nggak ada dosa lah ya. Setuju nggak? Suci. Punya dosa nggak? Enggak. Ketika misalnya seorang anak atau bayi lahir, seminggu atau sebulan dia meninggal dunia, kira-kira menurut Tuhan itu bakal masuk neraka, bakal masuk surga? Menurut Tuhan? Masuk surga pasti. Kenapa? Karena polos, suci, belum tahu yang baik dan salah gitu kan. Tapi kalau kata Paulus, setiap manusia dosanya Hawa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi sudah ada dosa. Isi dosa asal. Jadi kalau menurut Paulus, kalau bayi lahir seminggu meninggal kemana dia? Mau ke surga juga? Udah punya dosa waris nih? Iya, dosa waris benar. Bisa nggak dosa masuk surga? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Jadi udah beda lagi nih antara Yesus dan Paulus. Setuju sampai di sini? Iya, pasti. Berarti konsep ketuhanan di dalam perjanjian lama dan di dalam 4 gospel itu sama, serupa. Yang beda-beda dikit nanti di Yohanes lah. Karena Yohanes ini mengadopsi dari budaya Helenisme pagan Yunani. Tapi kalau dari seluruh surat-surat Paulus, ini sudah berbeda jauh dengan Matius, Markus, Lukas, dan perjanjian lama. Walaupun di dalam Matius, Markus, Lukas itu juga masih banyak kontradiksi, masih ada. Tetapi masih ada pesan-pesan yang sama dengan perjanjian lama tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Kalau masalah silsilah dan apa itu lain cerita lah. Sekarang Yesus di dalam 4 gospel, dia kalau berdoa sujud. Matius 26:39. Betul nggak? Sujud. Apa namanya? Yesus lahir 8 hari disunat. Yesus puasa 40 hari. Yesus pernah baca nggak Yesus makan babi? Nggak pernah. Terus ketika Yesus disalib, turun dari salib, jenazahnya diapain? Dikafani. Terlepas orang Islam tidak percaya yang disalib itu Yesus, tapi terlepas dari itu, yang diturunkan dari kayu salib itu dikafani. Umat beragama apa sekarang yang disunat laki-lakinya, yang puasa, yang doanya sujud, yang nggak makan babi, dan jenazahnya dikafani? Umat beragama apa? Islam. Berarti kan kita yang ngikutin perbuatan Yesus di Bible. Kristen ngikutin nggak? Iya. Karena dulu juga dia ngikutin tradisi Yahudi itu sendiri sih. Oke, nanti ada yang bilang, kalau lo mau dianggap pengikut Yesus, lo juga harus dibaptis dong. Iya. Nah, di dalam Yahudi, baptis dengan baptis Kristen itu berbeda maksudnya. Di dalam Yahudi, baptis itu artinya dia sedang menyucikan diri. Kalau di dalam Kristen, baptis artinya sedang pernyataan iman, disebut sebagai anak Kristus, gitu kan? Di dalam Islam kita juga dibaptis. Kita juga baptis nih. Baptisnya di dalam Islam itu apa? Menyucikan diri juga. Konsepnya juga sama-sama menyucikan diri dengan Yahudi, sama konsepnya. Islam juga menyucikan diri ketika apa? Contoh misalnya ketika dia junub. Junub itu artinya bisa yang laki-laki mengeluarkan sperma, atau yang perempuannya haid, atau mens, atau habis berhubungan badan, itu namanya junub. Kita harus baptis. Caranya gimana? Mandi besar. Ya. Kalau di Yahudi banyak air, mereka bisa bikin kolam, nyembur ke dalam kolam, nyelam, baptis. Di Arab Saudi dulu ketika Quran diturunkan, air susah, nggak ada kolam, cukup mandi gitu. Seluruh tubuh kena air, itu sama juga maknanya dengan orang Yahudi baptis. Tapi Kristen baptisnya sebagai apa? Sebagai pernyataan iman, sebagai pengikut Kristus. Kan udah beda maknanya. Jadi kalau orang bilang, lo mau jadi pengikut Yesus, lo harus baptis. Kita baptis. Dan baptisnya kita sama dengan baptisnya Yesus, sama dengan baptis orang Yahudi, penyucian. Nah, kenapa sekarang kok malah kelihatannya orang Islam yang mengikuti perbuatan Yesus di Bible dibandingkan dengan orang Kristen? Makan babi? Iya. Doanya sujud atau tepuk tangan, jingkrak-jingkrak di gereja? Iya. Puasa nggak? Puasa. Kadang-kadang. Orang Katolik ada yang puasa 40 hari. Tetapi puasa itu pun juga tidak
istilahnya tidak ketat lah, bukan kewajiban untuk semua jemaat, ya kan? Iya. Sunat, Boleh. sunat belum. Kita kenapa sunat? Kita sujud. Nah, sekarang ada perbandingan begini. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Bunyinya kira-kira begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u, wahai orang beriman, rukuklah. Ruku itu apa? Begini. Iya, oh Ya. Itu ya. Wasjudu artinya bersujudlah. Wa'budu sembahlah atau beribadahlah Rabbakum. Ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diperintahkan ruku, diperintahkan sujud, diperintahkan beribadah atau menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang buka Kejadian 17 ayat 3. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham sujud ya. Ya, sujud. Keluaran 34 ayat 8. Empat ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Musa sujud ya. Iya. Musa sujud. Bilangan 16:22. Ayat 22. Tapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Musa dan Harun itu kan berarti kan? Iya. Sujud. Terus Mazmur 95 ayat 6. Yosua dulu, Yosua 5 ayat 14. Yosua 5 ayat 14 jawabnya, bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Yosua sujud. Iya. Sekarang Mazmur 95 ayat 6. 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Daud dan umatnya sujud. Sujud. Nehemia 8 ayat 6. Nehemia berapa? 8 8. ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Terus? Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sujud. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan ruku, diperintahkan sujud, dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Muslim, Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Tuhan yang satu itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud, Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud, Nabi Harun sujud, Yosua sujud, Yosua juga Nabi ya, Nabi Daud alaihissalam juga sujud, Nabi Ezra juga sujud. Berarti nabi-nabi yang sebelumnya ini Muslim bukan? Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti Muslim bukan? Iya. Secara akidah, secara keyakinan hati, secara teologis mereka adalah semuanya Muslim, ya, karena mereka menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa. Gitu. Sama Nabi Muhammad SAW juga menyembah Tuhan yang Esa, yang mana Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhan yang sama, Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tapi Kristen apakah juga menyembah Tuhannya Abraham, Ismail dan Yakub tanpa Yesus? Kan Kristen juga selain menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub juga menyembah Yesus, iya. sebagai inkarnasi Tuhan ke bumi. Sedangkan apakah nabi-nabi yang di perjanjian lama itu semuanya percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia? Kan enggak. Iya. Jadi ajaran siapa gitu Kristen? Yang dari konsep ketuhanan yang paling beda dengan Kristen. Ya, itu yang paling membedakan tuh konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Karena orang Kristen tidak bisa selamat kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi kalau tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan, orang Kristen tidak bisa selamat. Tapi orang Yahudi dan orang Islam, kita cukup bertobat. Ya, cukup bertobat. Seperti ajaran Yesus, kalau kita bertobat, tidak mengulangi perbuatan kita lagi, menyesali perbuatan kita mengendalikan orang kejam, kita belajar berbuat baik, kita membela hak anak-anak yatim, kita memperjuangkan perkara janda-janda, dosa kita, kalau Islam kita sebutnya sebanyak buih di lautan. Kalau orang Yahudi bahasanya semerah kirmizi atau semerah kain kesumba.
bisa putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Orang Islam bilang, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, kita akan diampuni selama kita bertobat. Sebaik-baik orang, manusia, adalah manusia yang bertobat. Di dalam Islam gitu aja. Jadi ada kesamaan antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan antara Islam dan Yahudi. Iya. Tetapi dengan Kristen beda sendiri. Beda sendiri. Dan kita yang mengikuti perbuatan Yesus di dalam Bible. Ya enggak? Iya, benar. Kita sujud, kita sunat, kita puasa, kita nggak makan babi, kita dikafani kalau mati. Orang Kristen kalau mati masuk mana? Masuk peti. Masuk peti. Pakai baju pengantin. Iya, pakai jas. Pakai baju pengantin, taruh Bible di sampingnya sini gitu kan. Iya. Nah, kira-kira yang mengikuti Yesus itu yang mana? Islam atau Kristen? Iya, lebih ganti. Saya berani mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ya. Orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus itu sebenarnya bukan pengikut sejatinya Yesus, tapi pengikutnya Paulus. Orang Kristen pengikutnya Paulus, penyembah Yesus. Bedanya antara Islam, Yahudi, dan Kristen tentang Yesus, Islam kita juga beriman kepada Yesus sebagai nabi, ya, karena Yesus adalah salah seorang nabi yang perkasa, yang lahir dengan ajaib mujizat, juga diberikan kuasa atau mujizat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kita juga beriman. Jadi imannya orang Islam tidak lengkap kalau kita tidak beriman kepada Yesus, Nabi Yesus. Gitu ya. Karena di Islam kita punya rukun iman. Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesus. Islam, Quran kita menyebutnya dengan Isa putra Maryam. Kita juga beriman kepada hari akhir, kiamat. Kita juga beriman pada qada dan qadar, takdir. Orang Batak karo. Bisa nggak milih lahir jadi orang Batak karo? Nggak bisa. Itulah namanya takdir mutlak. Rezekinya sudah ditaker, umurnya sudah ditetapkan. Yang tahu siapa? Allah SWT. Sedangkan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 3 bersyahadat. Coba buka Yohanes 17 ayat 3. Yohanes Perjanjian Baru 17 ayat 3. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu apa maksudnya? Hidup yang kekal tidak ada Akhirat. Iya, Nah, terus yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. engkau siapa? Bapa. Bapa, ya. Terus sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Terus Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. nah, sekarang kalau engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang kau utus. Terjemahannya coba ke bahasa Arab. Jadi apa? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu berarti syahadatnya Yesus. Nanti mungkin kalau dibaca lagi ada Yesus sudah dimuliakan sebelum dunia diciptakan. Ada ayat-ayat seperti itu juga di Yohanes 17. Itu nggak masalah buat kita. Artinya kita Islam memandangnya sebagai setiap manusia, nggak cuma Yesus. Bahkan di kitab Perjanjian Lama sendiri ada Salomo atau Sulaiman, ada Nabi Ayub, ada Yeremia. Mereka semua sudah diciptakan dan diketahui oleh Yesus, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum, bahkan dikatakan sebelum dunia diciptakan. Yeremia juga sudah diketahui dan sudah ditentukan menjadi nabi sebelum dia masuk dalam kandungan ibunya. Yeremia 1 ayat 5. Salomo dan Ayub juga begitu. Mereka sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi artinya manusia, baik itu Sulaiman, Ayub, Yeremia, Yesus, bahkan Paulus sendiri juga mengatakan bahwa setiap manusia ini sebelum lahir, sebelum menjadi manusia, kita sudah ada. Tapi bukan dalam bentuk badan begini. Tapi kita sudah ada dalam bentuk apa? Dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan sudah mengetahui Ridwan, saya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Yesus, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, semua sudah diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kan dia maha mengetahui. Sebelum jadi nabi pun sudah ditentukan dia akan jadi nabi sebelum masuk kandungan. Nabi Yeremia. Jadi ketika ada ayat nanti, sebelum Abraham aku ada, ya nggak masalah. Sebelum Abraham aku, nggak usah sebelum Abraham ada, sebelum dunia diciptakan kita sudah ada. Sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Cuman kalau di situ diceritakan orang-orang imam-imam Yahudi menyalahpahami perkataan Yesus. Dianggapnya Yesus menghujat Allah. Makanya mau dilempar batu. Sampai ada ditangkap dan disalib. Kalau memang Yesus misi ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas salib, kenapa Yesus harus sembunyi di Taman Getsemani? Kira-kira kenapa? Kenapa dia nggak datang aja ke imam-imam Yahudi? Saya datang mau menebus dosa kalian, salibkan saya. Selesai perkara. Iya enggak? Kenapa harus drama ngumpet di Taman Getsemani, ditangkap, kemudian diadili, kemudian disiksa sampai akhirnya disalib? Itu drama atau bukan kalau gitu?
Iya, dan ramai. Iya kan? Iya, bener, Pak. Nah, Ridwan kalau ada pendapat silahkan. Iya, bener sih. Harusnya ya langsung menyerahkan diri aja emang bener kalau Yusuf tinggal bilang, kumpulin semua bangsa Israel, ya. Dia bisa kasih makan 5.000 orang kok dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa susahnya dia kumpulin semua orang, aku datang untuk menebus dosa kalian. Yang percaya kepadaku selamat, yang tidak percaya nggak selamat. Nah udah, datang Imam Yahudi, salibkan aku gitu. Harusnya kan begitu. Iya, harusnya. Kenapa dia harus takut di Taman Getsemani sampai keringetnya seperti titik-titik darah? Ada kan, Lukas? Kenapa dia harus mohon kepada bapaknya, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku? Ada ayat begitu, Iya. pernah dengar? Kenapa harus minta-minta supaya jangan disalib? Cawan itu kan lambang salib. Jikalau bisa, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti kan Yesus lagi nego sama bapaknya. Kalau bisa gue jangan disalib dong. Bisa nggak begitu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, itu adalah ciri-ciri orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri, menyerahkan kehendaknya kepada kehendak yang menciptakan dia. Itu artinya Muslim. Jadi kalau begitu Yesus sebenarnya Muslim. Karena dia hanya menyerahkan urusannya kepada Bapaknya. Kalau nanti Yesus menjadi Tuhan, dia adalah firman yang turun menjadi manusia, itu adalah teologisnya orang Kristen, doktrinnya orang Kristen. Dengan ayat-ayat yang dicomot-comot, misalnya Yohanes 1:1, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Nanti ada lagi, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30, Yohanes 8:58, sebelum Abraham ke wadah. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega di Wahyu gitu. Sekarang kalau dibilang Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, pernah dengar Melkisedek? Belum? Ibrani 7 ayat 3. Belum, bukan. Ini pendalaman Alkitab ini berarti. Ibrani 7 ayat 3. Hah. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Artinya Alfa Omega itu apa? Aku adalah Awal dan akhir. Artinya dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Iya. Artinya begitu kan? Yesus punya silsilah nggak? Punya. Punya ayah nggak? Punya. Enggak. Nggak punya, iya Nggak. nggak punya. Punya ibu nggak? Punya. Punya. Pernah mati nggak? Pernah, walaupun 3 hari bangkit. Bangkit. Ya. Melkisedek yang itu ditulis. Tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Nggak pernah mati, nggak pernah lahir, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya silsilah. Hebatan mana Melkisedek sama Yesus? Oh, iya, udah bersilsilah. Belum pernah baca berarti. Hebatan mana Melkisedek sama Yesus? Abraham aja memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Oh iya, ya. Lebih iya ya. Hebat mana? Berarti kalau dipikir ya lebih hebat. Iya, kenapa nggak menuhankan Melkisedek? Dia disamakan dengan anak Allah kan? Yesus juga disebut anak Allah, Melkisedek juga disamakan dengan anak Allah. Kenapa yang dituhankan Yesus bukan Melkisedek? Karena Melkisedek tidak disalib gitu mungkin. Tapi kan lebih hebat dari Melkisedek. Iya. Jadi dalam hal ini Yesus tidak cocok kalau disebut Alfa dan Omega. Karena dia punya ibu, dia bersilsilah, dia pernah dilahirkan, dia pernah mati, walaupun dia pernah bangkit. Lebih hebat Melkisedek, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu. Adam juga tidak punya ibu kan? Kenapa nggak dituhankan sama Kristen? Karena tidak menebus dosa gitu. Maksud saya, standarnya orang Kristen untuk menuhankan Yesus masih kalah dengan standarnya Melkisedek. Iya, benar. Nanti orang Kristen bilang, Yesus itu Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang mati. Betul? Betul. Pernah dengar begitu? Iya, benar. Pernah dengar nggak Nabi Yehezkiel bisa menghidupkan orang mati bahkan dari tulang belulang? Dan nggak cuma satu, banyak. Belum pernah dengar. Mau baca? Ada di Perjanjian Lama. Oh, ada ya, Pak? Ada. Yehezkiel membangkitkan orang mati. Satu pasukan yang dibangkitkan, bukan satu orang. Yesus membangkitkan cuma Lazarus doang kan? Itu pun berdoa dulu gitu Yesusnya. Iya. Yehezkiel membangkitkan orang mati dari tulang belulang. Udah hancur. Tumbuh urat, tumbuh daging, jadi manusia, perang gitu. Hebatan mana sama Yehezkiel? Nabi Elisa di Perjanjian Lama sudah mati, ya, ketiban sama orang yang sudah mati juga. Orang yang sudah mati ini niban tulang belulangnya Nabi Elisa bisa hidup, nggak perlu berdoanya Nabi Elisa. Hebatan mana? Iya.
Paulus diceritakan ketika dia berkhotbah di sebuah rumah lantai 3, seorang pemuda mendengar khotbahnya Paulus, saking ngantuknya dia jatuh dari lantai 3, mati. Orang bilang dia udah mati. Paulus turun, didekap, nggak usah berdoa dulu kayak Yesus. Paulusnya cuma didekap sama Paulus, jangan ribut, orang ini lagi tidur, bangun. Hebatan mana sama Yesus? Iya sih, Pak. Kita nggak melarang atau nggak boleh mengganggu orang dengan yang percaya dengan Trinitas, enggak, kita nggak boleh ganggu. Ya, tapi ini adalah diskusi ya. Diskusi, Pak. Silahkan kalau ada merusakan, silahkan. Ya, tapi mungkin mereka bisa melakukan itu, tapi tidak bisa mengalahkan maut kalau orang Kristen bilang gitu. Dan Ya. itu mereka manusia biasa tidak Ya. bisa bangkit dari kematian. Ya. Mati ya, dia tetap mati. Berarti itu menunjukkan dia manusia biasa Ya. gitu, yang dikasih mujizat gitu. Iya. Karena orang Kristen percaya pada kebangkitan Yesus itu banyak saksi gitu. Kata siapa? Kata siapa? Kata Bible kan? Kata Alkitab. Iya, kata Bible. Kata Iya. 4 gospel lah ya. Iya. Kata 4 gospel. Sekarang yang nulis 4 gospel ini siapa? Murid-muridnya itu, Yakin? murid-murid Yesus itu, Yakin? yang diajarkan ke saya ya Oke. gitu. Itu tradisi Kristen. Dari mana nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Dari mana? Nama-nama. Yang memberi nama kitab itu, kitab ini namanya Matius, kitab ini namanya Markus, kitab ini namanya Lukas, kitab ini namanya Yohanes. Yang memberi nama itu siapa? Yang menulis kitab itu sendiri Ada nggak ayat aku bernama Matius? Menulis untuk siapa gitu, ada nggak? belum. Nggak ada. Aku bernama Markus, menulis untuk siapa? Nggak ada. Kalau Paulus nulis surat, aku Paulus, Rasul Yesus. Aku Paulus gitu nulisnya. Tapi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada ayat-ayat aku bernama Matius, menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada ayat begitu. Bahkan di Matius diceritakan Yesus datang menemui Matius, ya, menyuruh dia turun dari pohon, lalu dia mengikuti Yesus. Lagi nyeritain Matius gitu. Terus Matius nulis dengan kata dia mengikuti Yesus gitu, kan aneh. Jadi menggunakan kata ganti ketiga. Hah? Iya kan makan di rumah. Bukan turun dari pohon. Siapa, Tadeus sama siapa ya turun dari pohon? Zakheus. Iya, Zakheus. Enggak, yang Matius Lewi juga dari pohon kan? Bukan, beda. Matius pemburu cukai. Iya, tapi kan juga ada menggunakan kata dia. Iya. Yesus dari Matius. Iya. Oh, apa saya salah berarti? Siapa? Zakheus. Matius yang naik pohon. Matius pemburu cukai. Iya, pemungut cukainya iya. Bentar, sebentar. Lalu dia mengikuti Yesus kan? Matius mengut cukai. Ya, maksud saya di ayat-ayat itu penulis kitab Matius menceritakan Matius dengan kata dia, menggunakan kata ganti orang ketiga. Bukannya nggak boleh, cuman kan nggak make sense gitu. Orang nulis, kalau dia penulisnya kenapa dia menyebutkan dia sebagai orang lain gitu? Paham nggak? Iya, Pak. Matius itu bukan yang orangnya pendek ya? Zakheus. Ya mungkin saya salah lah, itu Zakheus. Ya tapi intinya gitu. Yang di Yohanes juga begitu. Dia murid yang dikasih Yesus, menggunakan kata dia juga. Jadi menurut ahli-ahli perjanjian baru, penulis 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nama-nama itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama memberi nama Matius dan Markus itu adalah Santo Papias namanya, tahun 130 Masehi. Yang memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Santo Irenaeus, tahun 180 Masehi. Jadi itu nama-nama yang disematkan atau diatributkan. Gak ada ayat-ayat aku bernama Matius menulis kitab ini untuk siapa gitu. Artinya, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya penulis-penulis ini adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ibaratnya tidak pernah ngopi bareng Yesus, tidak pernah hidup bersama Yesus. Nah, bukan. Ini kata orang-orang ahli perjanjian baru loh. Di ini ada nih, yang di 4 gospel disebutin nih.
bagaimana gospel-gospel itu memperoleh nama-namanya. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Thomas, Yohanes. Santo Papias 130 Masehi. Eusebius yang ngomong. Ada lagi Santo Irenaeus. Nah, tuh Irenaeus. Benar nggak 180 Masehi? Pokoknya tahun itulah. Iya, 180. Nah, menurut ahli perjanjian baru juga, dari 4 gospel ya, kalau Thomas ini kan nggak masuk Bible kan. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama tuh Markus. Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Menyadur. Jadi di dalam Matius 80% isi dari Markus. Yang di Lukas 60% isi dari Markus. Terus Markus menyadur siapa? Markus menyadur tulisannya orang bernama Homer. Penulis Homer ini yang menceritakan tentang Raja Odyssey. Setelah membantu temannya mengalahkan kota Trojan, pernah dengar Trojan? Dulu ada filmnya ya, Troy gitu kan, Brad Pitt gitu kan. Ada seorang raja diceritakan namanya Odyssey, membantu Achilles menyerang kota Trojan, menghancurkan, kemudian dia pulang ke negerinya namanya negeri Iliad. Perjalanan dia pulang 10 tahun itu yang disadur oleh Markus. Ini ayat-ayat yang sama. Nih, begini. Odyssey cerita begini, Markus cerita begini. Ceritanya mirip, cuma diganti-ganti nama orangnya, diganti-ganti nama tempatnya. Ya, ini Markus ya. Banyak lah pokoknya di sini. Markus menyadur Homer tentang Raja Odyssey. Yohanes menyadur siapa? Yohanes menyadur penulis yang namanya Euripides yang sedang menceritakan Dionysus. Dionysus itu anaknya dewa Zeus. Nah, jadi Markus menyadur ceritanya Odyssey, Yohanes menyadur ceritanya Dionysus. Itu bukan penulis asli begitu. Bukan soal penulis aslinya. Bener nggak nih firman Tuhan kalau begitu? Iya, Kalau ini menyadur tulisan orang, ini menyadur tulisan orang, berarti bener nggak nih firman Tuhan? Yang jadi masalah itu bukan penulis asli itu bukan. Penulis asli udah jelas nggak tahu siapa. Karena pada zaman dulu orang bisa menulis suatu cerita dan dia mengaku sebagai orang lain gitu. Itu masih boleh. Boleh dulu, zaman dulu. Itu namanya disebut dengan forgery. Saya nulis tapi saya ngaku bernama Ridwan. Belum dipenjara zaman itu. Kalau zaman sekarang dipenjara. Gitu, iya. Nah, Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides. Ceritanya disadur, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Ada cerita di sini, Odyssey pulang sebelum nyampe rumah, di dalam sebuah rumah dia kakinya dibaluri dengan minyak oleh seorang wanita. Yes, di Markus juga ada kan? Nah. Dionysus anaknya dewa Zeus. Pernah dengar dewa Zeus tahu kan? Tahu. Hercules tahu kan? Tahu. Itu adalah dari budaya Helenisme Yunani. Ya. Yunani itu menguasai daerah Mediterania itu dari mulai Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, terus negara-negara Asia kecil di atasnya ya sampai Eropa itu semua dikuasai oleh Yunani dari mulai tahun 332 sebelum Masehi, 332 atau 322 saya lupa, sampai tahun 63 Masehi sebelum Masehi 322 atau 332 sebelum Masehi sampai 63 sebelum Masehi, baru 63 diganti oleh kerajaan Romawi menguasai daerah situ di bawah penjajahan. Yunani bawa budaya Helenisme itu tadi Zeus, Hercules, Perseus, Helen. Romawi bawa kebudayaan paganisme. Ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri gitu. Ya. Buktinya apa? Buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ya? Lupa boleh. Belas kalau nggak salah. 14 ayat 12 kalau nggak salah. Benar ya? Iya, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Jadi ketika itu orang-orang melihat Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Orang-orang yang melihat langsung bilang, si Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes. Hermes itu siapa? Anaknya dewa Zeus. Jadi orang-orang yang melihat mereka masih kental kepercayaan dengan dewa Zeus. Ya. Berarti itu masih ada tersisa-sisa budaya Helenisme.
Apakah ini firman Tuhan kalau begitu? Saya punya kitab lain, ini kitab juga dari Gideon, tapi ini ada terjemahan bahasa Mandarinnya. Ini Coba baca. was Jupiter and Paul Mercury because he was the chief speaker. Iya sama. Dewa siapa? Barnabas disebut dewa siapa? Jupiter, Kalau yang di sini dewa siapa? Barnabas. Zeus. Beda bang, sama Beda. Jupiter sama Iya beda. Zeus. Beda. Zeus di Yunani, Jupiter di Romawi. Iya. Lalu bisa beda? Sama-sama Bible loh. Kumaha kalau kata orang Sunda, damang. Kok bisa beda? Yang satu disebut Zeus, yang satu disebut Jupiter. Ini ada yang bahasa Indonesia nih. Di sini aja. Maju, klik maju. Aku udah tua banget bang. Iya. Apa nih? Maka Akan Barnabas disebut Jupiter. Jupiter. Di situ Barnabas disebut Zeus. Zeus. Kok bisa beda? Paulus di sini disebut apa? Merkuri ya. Iya Mercury. Di situ Paulus disebut Hermes. Hermes. Jadi yang salah yang mana? Kalau begitu. Nah, maksud saya gini loh. Apakah bisa kitab yang punya kesalahan-kesalahan seperti ini disebut sebagai kitab suci, walaupun masih ada ajaran-ajaran Tuhan yang tersisa? Iya sih. Meragukan ya sebagai kitab suci. Nah, apalagi tadi ada apa di sini? Ayat ini pasti tidak asli. Kalau yang ayat ini pasti tidak asli kan itu kan sudah di luar 4 gospel. Ya, 1 Yohanes 5 itu kan di luar 4 gospel. Berarti kan bisa dikatakan tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan yang apa ya? Di luar daripada yang dianggap perkataan Yesus. Nah, sekarang Ridwan mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Yesus. Nah, kalau mengikut Yesus berarti sholat, sujud, sunat, nggak makan babi, puasa. Nanti kalau mati dikafanin. You know? Iya, Kan ada ceritanya Yesus itu kan? Iya. Nah, kalau nggak ada ceritanya saya nggak akan ngomong gitu. Iya juga ya. Nanti ada pendeta bilang, oh kalau sujud itu kan cuma tradisi katanya. Ya, karena sebagian ortodoks juga ada Ya, yang sujud. ada orang Kristen yang sujud ada. Tapi kan tidak semua orang Kristen sujud. Oke, disebut tradisi. Tapi tradisi itu kan pasti berasal dari sesuatu. Ada yang memerintahkan. Pasti ada yang memerintahkan kan? Dari mana kira-kira yang memerintahkan? Kalau dari mulai tradisi orang Yahudi. Belum lagi yang perempuan pakai kerudung. Iya. Kristen perempuannya nggak pernah pakai kerudung. Protestan kebanyakan sih. Nah, oke lah Kristen Ortodok masih pakai sama kerudung. Katolik. Ya. Tapi kan tidak seragam gitu. Hmm. Berarti mungkin apa Roh Kudusnya beda-beda atau gimana? Iya juga sih. Sedangkan di Islam, kita Islam di Islam memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Yesus. Bahkan Nabi Yesus atau Isa putra Maryam itu disebut 25 kali, sedangkan Nabi Muhammad SAW disebut cuma 4 kali. Bahkan ibunya Yesus, maminya Yesus, Maria atau Maryam, di Quran punya surat khusus surat Maryam gitu. Ada kan surat Maryam di sini? Nggak ada. Ya kan? Iya. Jadi di Quran kita tuh malah memuliakan nabi-nabi. Ya. Contoh, di situ ada cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang setelah banjir surut. Nabi Harun di situ di Bible itu perjanjian lama disebutkan apa? Membuat patung sapi untuk disembah orang Israel. Nabi Ayub di situ setelah diuji dia menyalahkan Tuhan karena Tuhan kejam gitu tulisannya. Nabi Salomo atau Sulaiman diceritakan pernah musyrik, tahu nggak musyrik? Menyembah Tuhan lain. Terus ada lagi Nabi siapa? Lot, tahu Lot? Iya. Menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Di Quran ada nggak cerita-cerita begitu? Nggak ada. Semua nabi itu adalah maksum, terbebas dari dosa atau kesalahan. Salah pernah lah mungkin lah, tapi bukan maksiat gitu loh. Maksum itu artinya dia juga tidak mungkin berbohong, dia juga tidak mungkin melakukan maksiat. Gitu. Oke, Nabi Adam alaihissalam di Islam kita sebut nabi juga pernah melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang. Tetapi setelah melakukan itu dia bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Nabi Daud pernah melakukan kesalahan ketika memutuskan perkara umatnya. Setelah itu dia bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Nabi Muhammad SAW malah pernah ditegur. Lagi bermajelis sama sahabat-sahabatnya, ada orang miskin datang minta-minta, wajahnya Nabi bermuka masam. Cuman bermuka masam aja ditegur. Tapi kan bukan maksiat. Daud diceritakan pernah
pernah menghamili ini istri sahabatnya. tentaranya, Ya. panglimanya, Uria namanya. Kemudian Urianya taruh di pasukan paling depan, biar apa? Dia cepat mati kan? Itu namanya pembunuhan berencana bukan? Iya. Setelah mati baru istrinya dinikahi. Iya. Apakah ada nabi-nabi seperti di Bible itu, cerita di Quran seperti itu? Nggak ada. Pertanyaannya, kalau nabi-nabinya bisa begitu, mengambil ibu anak perempuannya sendiri, berzina sama istri orang, musyrik malah, pernah menyembah Tuhan yang lain. Bahkan Nabi Harun diceritakan membuat patung sapi untuk disembah, membuat berhala kan berarti kan? Iya. Apakah itu nabi-nabi yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi? Nah, Nabi juga manusia. punya kehendak bebas sendiri itu. Oke, karena bebas sendiri, Iya. Diberikan manusia, kehendak bebas, gitu kan? Ya tapi apakah Tuhan nggak tahu dia bakal berbuat begitu? Masih tahu sih sebenarnya. Kalau tahu kok masih ditunjuk nabi gitu maksud saya. Iya sih. Apakah mau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menyampaikan pesan kepada manusia melalui nabi yang berbuat maksiat? Kalau nabinya berbuat maksiat, umatnya percaya apa enggak gitu? Iya, pas meragukan. Di Quran nggak ada cerita-cerita begitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semua nabi-nabi dimuliakan. Dan juga di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang tadi saya bilang. Itu dikonfirmasi sama sains baru zaman-zaman sekarang. Pernah dengar nggak alam semesta ini mengembang? Ada ilmuwan dari barat yang mengatakan begitu. Alam semesta ini mengembang. Di Quran disebutin. Dari mana tuh Nabi Muhammad SAW tahu kalau alam semesta ini mengembang? Coba. Iya, nggak mungkin dikarang sendiri. Nggak mungkin. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu? Belum ada teleskop, belum ada apa. Di Quran disebutin, pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu. Kemudian kami pisahkan keduanya, langit dan bumi. Artinya apa? Pernah dengar Big Bang? Iya, Big Bang. Kok bisa sama? Iya. Iya juga ya, Pak ya. Di Quran dikatakan, kami ini maksudnya Allah SWT, menurunkan besi untuk manusia supaya bermanfaat buat manusia. Besi yang ada di bumi, yang bisa diambil sama manusia, walaupun di bawah permukaan bumi diambil, itu menurut NASA itu asalnya bukan dari bumi. Asalnya dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Aku bisa sama, kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Iya. Laut ada yang tidak bisa bersatu. Adanya di mana? Di Selat Gibraltar, Spanyol. Itu adalah pertemuan Laut Mediterania dengan Laut Pasifik. Iya, pernah lihat juga saya. Ya, kok bisa nggak nyatu? Lah kok di Quran disebutin? Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar? Nggak ada hadisnya. Tahu dari mana? Di Quran sebutin lagi, di dalam laut ada api. Di dalam laut ada sungai, ada air tawar yang tidak bisa bercampur dengan air asin. Ada membrannya gitu, nggak bisa nyampur. Di Quran, lah kok bener ada bisa? Apakah Nabi Muhammad SAW ada hadis pernah nyelam ke laut? Iya. Bagaimana bisa nyelam kalau nggak ada alat diving? Iya, benar sih. Apa mungkin itu Nabi Muhammad SAW yang mengarang? Di Quran surat Al-An'am 125, ketika Allah SWT membiarkan orang tersesat, Allah SWT akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti ketika mendaki langit gitu. Ya, mendaki langit nih, berarti kan orang ke atas makin tinggi, dadanya makin sesak dan sempit Iya. kan? Kenapa? Karena udara oksigen kan makin tipis. Coba naik ke gunung dah. Ya, nggak usah tinggi-tinggi lah, 5.000 kaki lah. Udah mulai susah napas kan? Iya. 10.000 kaki udah susah. 15.000 kaki apalagi. Sesak dadanya nggak bisa bernapas. Orang Nepal mungkin udah biasa hidup di atas 15.000 kaki. Mereka mungkin masih bisa 20.000 kaki. Tapi coba udah 25.000 kaki. Orang udah susah nggak bisa napas. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu mendaki langit itu dadanya kan sesak dan sempit? Apa dia ada hadisnya naik gunung tinggi gitu? Nggak pernah. Yang tahu oksigen itu makin tinggi makin tipis siapa? Namanya ilmuwan Pascal namanya. Dia baru tahu tahun 1648. Setelah itu baru diteliti lagi lah oksigen itu. Tapi ketika abad 7, seorang nabi yang dikatakan Ummi, tidak pandai baca tulis, kok bisa ngomong begitu? Dari mana dia dapat pengetahuan seperti itu kalau bukan dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Iya, Itu maksudnya. Dan masih banyak yang lain. Kira-kira ada 1000 ayat yang ngomong sains. 1000 itu mungkin sekarang sudah terbuktinya oleh sains itu baru kira-kira 80%. Yang 20% belum terbukti salah dan juga belum terbukti benar. Tapi insya Allah nanti akan terbukti dengan ilmu probabilitas. Salah satu yang belum terbukti atau belum bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan itu apa? Ketika ada ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW, ya, yang disebut dengan Isra Mi'raj.
Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian Mi'raj itu dari Yerusalem, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Itu mungkin belum bisa dijelaskan sama ilmu pengetahuan, ya. Tapi kan di hadisnya diceritakan Nabi mengendarai buraq dari Mekah ke Yerusalem. Buraq itu arti cahaya. Berapa kecepatan cahaya sekarang? Tahu nggak? No. Hampir mendekati 300.000 kilometer per detik. Per detik, bukan per menit, per detik. Nah, kisah perjalanan Isra Mi'raj itu hanya dilakukan dalam waktu semalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu semalam. Ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan. Mungkin nanti 10 tahun lagi, mungkin nanti 100 tahun lagi, mungkin nanti 1000 tahun lagi. Yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia belum bisa jelas. Ya, itu sih, itulah yang disebut dengan iman. Kan? Kalau iman itu kan mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dijelaskan. Tapi kalau yang bisa dijelaskan seperti ini, atau dengan akal sehat, konsep penebusan manusia, konsep keselamatan manusia, konsep ketuhanan yang satu, esa dan sebagainya, itu masih bisa diterima dengan akal, masih bisa dipikir. Mungkin nggak Tuhan punya 3 pribadi? Orang punya kepribadian ganda aja udah susah kan ngurusnya kan, apalagi punya 3 pribadi, gitu. Ridwan dari kecil pasti berpikir Tuhannya orang Kristen itu adalah esa, satu, tetap satu, pribadinya 3. Ketika Yesus dibaptis, ada di mana dia? Di Sungai Yordan. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Bapak berbicara di langit, kedengaran suaranya kan, inilah anakku yang kukasihi. Ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit. Ada berapa Tuhan? Ayo bilang 1. Kalau bilang 1, saya mau nanya mekanismenya gimana? 1 tapi nongol 3 beda-beda, berbarengan lagi. Mau bilang 1 atau 3 kalau gitu? Iya. Coba di Iya, pikir. secara logika bener sih emang. 3. Mau bilang 1-nya gimana? 3-3-nya nongol bareng gitu. Tapi kalau Yesus yang di dalam kitab itu, yang bahkan dia ngaku seorang nabi, ditempatkan hanya sebagai seorang nabi, masuk akal semua gitu. Tapi kalau dijadikan Tuhan, karena sudah ada doktrin yang masuk. Nah, dari mana doktrin? Ya itu tadi, ada Dewa Zeus, punya anak dari manusia, Hercules, punya anak dari manusia lagi namanya Perseus, Jupiter, punya anak namanya Merkuri, dan sebagainya. Itu konsep itu yang diambil Kristen. Mau buktinya? Yang ngomong Bible bukan saya loh. Ini sama ini. Ini Bible Katolik Amerika, namanya New American Bible. Isinya juga 73 surat. Yang disebut dengan John 1:1. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini kan, in the beginning was the word, and the word was with God, the word was God. Dan ada catatan kaki di bawah ini. Yang saya kuning-kuningin tulisannya apa? Hellenistic philosophy. Filosofi Hellenistik. Hellenistik dari mana? Ya dari Yunani itu. Coba terjemahin ini judulnya apa? System crucified ya. Bukan. Ini artinya 16 juru selamat yang 16 juru selamat dunia yang disalib. Kekristenan sebelum Kristus. Sebelum ada Yesus, sudah ada 16 orang atau disebut juru selamat dunia yang disalib. Iya. Dan bangkit menjadi Tuhan. Bangkit. Ada di sini namanya ceritanya. Mau disebut itu mitos, silahkan. Tapi mitos itu kenapa bisa sama dengan Kristen gitu maksudnya? Disalib dan bangkit. Iya. Ya, ini yang nulis, ini kata yang nulis ya. Tapi yang nulis ini sejarawan loh. Bukan orang sembarangan nulis. Bangkit naik. Macam-macam ceritanya. Ya macam-macam. Setelah mereka bangkit baru dituhankan gitu. Bahkan awal-awal Kristen masih ada Kristen yang percaya begini. Ini namanya kelompok separatisme. Yesus sebelum dibaptis belum jadi Tuhan. Setelah dibaptis baru dia jadi Tuhan. Ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ada Kristen yang begitu. Kayak gitu. Namanya Kristen separatisme. Nanti ada lagi Kristen yang namanya modalisme. Modalisme itu artinya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Baru nanti keluar Trinitarianisme. Trinitarianisme, 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Tapi waktu abad kedua Tertullianus bilang Yesus tidak setara dengan Bapa.
Di abad keempat dikoreksi, disempurnakan oleh Bapak Gereja namanya Athanasius. Yesus itu setara dengan Bapa. Nanti awal-awal kekristenan yang saya tahu abad 1 itu di mana konsep Yang mana? Tuhanannya? Kristen-Kristen awal. Yang di apa yang katanya diburu oleh Paulus itu Ya. sendiri ya. Nah, ya, sebelum itu saya sebutkan dulu jenis-jenis Kristen awal. Ada Kristen yang namanya ikut Gnostik. Gnostik itu di dalamnya ada Kristen yang disebut dengan Kristen Basilidean. Kristen Basilidean ini menganggap penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Yang disalib bukan Yesus.